Kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hairawati MAG. Baiklah, yang pertanyaan pertama yaitu jelaskan jenis media pembelajaran. Yang pertama media audio, media visual, media audiovisual, media multimedia, dan yang terakhir media realita. Yang pertama media audio. Media audio adalah media yang mengandung unsur suara atau yang dapat didengar saja, seperti contohnya radio, rekaman suara, dan sebagainya. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara. Contohnya seperti gambar, lukisan, foto, dan sebagainya. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar. Contohnya seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Yang selanjutnya, media multimedia adalah suatu media yang menggabungkan dua unsur atau lebih untuk menyampaikan informasi. Untuk menyampaikan informasi yang dimaksud adalah seperti teks, gambar, foto, audio, atau animasi. Contohnya seperti siaran televisi. Selanjutnya yang terakhir, media realita. Media realita yaitu suatu media yang nyata yang dapat berupa benda atau objek yang dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan media pembelajaran. Contohnya misalnya seperti serangga, bunga, batu, koran, dan sebagainya. Soal yang kedua yaitu di dalam media pembelajaran tentu saja kriteria media pembelajaran yang baik perlu diperhatikan. Jelaskan secara singkat dan kemudian berikan contoh medianya. Yang pertama, jelas dan rapi. Media pembelajaran yang baik harus jelas dan rapi dalam penampilannya sehingga manfaat media tersebut dapat maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Yang kedua, bersih dan menarik. Bersih dan menarik artian tidak ada gangguan yang tak perlu dalam penampilan media pembelajaran. Yang ketiga, cocok dengan sasaran. Media pembelajaran harus sesuai karena media pembelajaran diperuntukkan untuk kelompok besar, belum tentu cocok untuk kelompok kecil. 4. Relevan dengan topik yang diajarkan. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai dengan kriteria isi berupa fakta agar dapat membantu pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Yang kelima, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai dan menuju ke arah tujuan pembelajaran. Yang keenam, praktis, luas, dan tahan. Media pembelajaran harus bersifat fleksibel, artian media digunakan untuk siapapun atau bisa digunakan untuk siapapun. Yang ketujuh, berkualitas baik. Kualitas ini mencakup pada semua aspek pengembangan media visual, baik gambar atau fotografi. Yang ke-8, ukuran sesuai dengan lingkungan belajar. Media pembelajaran harus sesuai dengan situasi dan kondisi dari lingkungan atau tempat media yang akan digunakan. Baiklah, selanjutnya contoh dari ke-8 penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat digambarkan pada media audiovisual. Karena dalam pembuatannya harus menarik dan jelas dalam segi suara dan rapi dalam segi gambar. Dan media audiovisual juga itu cocok pada siswa karena dapat melihat gambar dan suara sehingga membuat siswa itu tidak bosan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan langkah-langkah prosedur pengembangan media secara singkat dan jelas. Yang pertama yaitu perencanaan. Merupakan proses pengarahan pesan periklanan kepada khalayak serta pada waktu dan tepat yang terdapat serta menggunakan saluran yang tepat. Penulisan naskah atau skenario adalah salah satu aktivitas pada tahap produksi. Dalam proses pembuatan film, aktivitas ini sangat penting karena bersifat kerangka. Produksi tempat adalah orang-orang yang memproduksi suatu barang. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah pengukuran serta perbaikan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.
Contohnya, membandingkan berbagai hasil dari kegiatan yang dibuat. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.